Dengar-dengar jadi PNS di Korea? Iya, bisa dibilang seperti itu. Oh. Jadi PNS di Gyeongsan City Hall. Kembali lagi bersama saya Firna dalam podcast Suara dari Timur. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Seorang pemuda yang luar biasa, sangat berenergi. Dari Papua, inilah Kakak Ishak Ongge. Kakak Ishak. Annyeonghaseyo, yorobun. Annyeonghaseyo, yorobun. Oke, Kakak Ishak, selamat sore. Selamat sore adik, apa kabar? Baik-baik Kakak. Baru bagaimana Kakak? Sehat, sehat puji Tuhan. Meskipun sekarang Korea lagi summer, tapi kita punya hati harus tetap dingin. Oh, luar Semangat. biasa. Kakak ini dulu sekolah pendeta tapi gagal. Jadi akhirnya hanya jadi domba saja. Tidak bisa jadi gembala. Gembala. Oke, Kakak. Jadi buat teman-teman semua, Kakak Ishak adalah bisa dikatakan orang pertama atau anak Papua pertama yang mendapatkan kesempatan untuk sekolah di Korea Selatan. Luar biasa. Terima kasih. Sudah jadi anak Papua pertama yang sekolah di Korea. Jadi juara 1 lomba kontes pidato Dalam bahasa Korea. Tapi kayaknya itu hanya intrik saja kalau lombanya. Kalau bicara kayaknya saya masih meragukan. Masih bicara seperti anak TK yang baru belajar. Oke. Tapi kalau lomba juara. Oke. Itu satu prestasi dari Kakak Ishak yang luar biasa ya. Pulang lagi Kakak Ishak akan ada buka kursus bahasa Korea. Mungkin bisa dicoba. Bisa dicoba. Jadi teman-teman yang nanti mau ikut kursus bahasa Korea gratis, Kakak Ishak akan coba bangun satu komunitas. Semoga terwujud. Semoga bisa direalisasikan. Oke, siap. Nah, Kakak Ishak, kita pengen dengar cerita nih dari Kakak Ishak nih. Kemarin kita dengar cerita dari seorang yang luar biasa menjadi guru di Korea. Nah, Kakak Ishak ini dengar-dengar jadi PNS di Korea? Iya, bisa dibilang seperti itu. Oh. Jadi PNS di Gyeongsan City Hall atau kantor wali kota Gyeongsan. Oh, luar biasa. Oke, nah boleh diceritakan ke kita nggak nih hal-hal yang cerita menarik Kakak Ishak menjadi seorang yang bekerja di Gyeongsan City Hall? Oke. Berarti saya cerita dari awal dulu ya, proses ke sana diterima di sana. Sip. Jadi saya dan adik Ferdi kita sama-sama berkuliah di PSPS Yunnan University. Dan setiap tahun itu PSPS mereka membuka kesempatan buat kita para students untuk mendapatkan kesempatan memiliki pengalaman di pemerintahan di Korea. Jadi awalnya itu dari PSPS mereka membuka rekrutmen buat para students di semester 4, semester akhir untuk mereka bisa apply program internship ini di Gyeongsan City Hall. Terus saya coba-coba untuk mendaftar. Setelah itu kita diberikan seperti form. Kita isi form tersebut, terus kita juga diminta untuk buat seperti esai. Kita memperkenalkan diri, terus apa saja yang kita rencanakan nanti selama kita kerja di Gyeongsan City Hall, apa yang kita melakukan di sana. Kita jelaskan semuanya itu dalam satu lembar. Terus mereka minta dalam bahasa Inggris dan bahasa Korea. Setelah itu kita submit, kirim ke office. Setelah itu beberapa saat kemudian, mungkin sekitar 1 minggu, kita dipanggil untuk interview. Setelah interview kita tunggu hasil dan sudah diumumkan untuk diterima. Jadi kerja di sana. Jadi PNS di PNS di Korea Selatan. Luar biasa. Jadi Kakak Ishak sekarang kalau kita bilang ya pegawainya Gyeongsan City Hall ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Luar biasa. Untuk beberapa bulan. Itu berapa lama durasi intensif di sana? Kita kemarin start dari akhir Maret sampai nanti Agustus. Sekitar 5 bulan. 5 bulan ya, 5 bulan. Dengan gaji yang lumayan ya. Bisa dibilang lumayan. Untuk menghidupi kehidupan kita di sini. Luar biasa. Memang seperti itu pengalaman. Jadi Kakak Ishak sebenarnya itu adalah program dari kampus. Iya, program dari kampus. Mereka kerjasama dengan pemerintah di sini untuk buka kesempatan buat kita para student PSPS untuk mendapatkan pengalaman ya. kerja. Ya, itu hal yang luar biasa memang. Karena ya kita tahu Korea Selatan itu birokrasinya sudah mungkin lebih baik lah daripada negara. Tapi itu
harus jadi satu motivasi. Nah, ketika Kakek Ishak masuk pertama nih di Gyeongsang City Hall itu kayak ketika Kakek Ishak jadi CPNS gak di Kemendagri? Nggak ceritanya, Bro. Jadi sebelum kita masuk ke sana hari pertama, kita sempat juga dengar beberapa isu-isu kurang menyenangkan dari senior-senior yang pernah magang di sana juga. Mereka bilang hati-hati di sana tuh orang-orang Koreanya mereka diskriminatif, terus pokoknya mereka tidak terlalu friendly lah sama anak-anak dari PSP gitu, dari foreigner, karena mungkin karena faktor bahasa juga atau mungkin kurang tahu apa. Tapi setelah dengar itu, saya dengan beberapa teman kita sempat khawatir juga nanti kita ke sana gimana, apakah kita akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti senior-senior sebelumnya. Tapi setelah kita masuk hari pertama, kita sangat-sangat diterima dengan sangat baik. Bahkan selama saya bekerja di sana, mereka sangat-sangat welcome, sangat-sangat friendly, tidak seperti apa yang senior-senior sampaikan. Beda sekali, mereka treat kita dengan sangat-sangat baik. Mereka terima kita. Mungkin hanya faktor bahasa yang karena kita tidak bisa berkomunikasi dalam bahasa Korea, jadi kalau misalnya ada hal yang ingin kita sampaikan atau misalnya pekerjaan yang ingin kita mau lakukan, kita harus komunikasi menggunakan translator seperti itu. Ya, benar. Jadi sebagian kendalanya itu di bahasa ya. Kendalanya di bahasa saja, tapi selebihnya tidak ada. Mereka sangat-sangat welcome dengan kita. Ya, itu akhirnya apa yang menjadi ketakutan Kakek Ishak dan teman-teman yang mendapatkan kesempatan magang di Gyeongsang City Hall itu terbantahkan sendiri ya. Oke Kakek Ishak, kita pengen dengan cerita nih Kakek Ishak. Ketika diterima di Gyeongsang City Hall, job desk Kakek Ishak seperti apa? Oke, jadi di Gyeongsang City Hall saya ditempatkan di General Safety Division, dan job desk saya adalah saya harus berkomunikasi dengan para foreigner yang datang ke Korea, khususnya ke Gyeongsang. Jadi beberapa bulan sebelumnya itu kan mereka masih tutup border untuk para turis. Jadi yang datang ke Korea itu hanya para student yang bekerja, kunjungan diplomatik, dan urusan bisnis. Jadi selama beberapa bulan kemarin itu saya setiap hari berkomunikasi dengan para foreigner yang datang untuk menanyakan nama mereka, terus alamat mereka, kalau dia student, dia kuliah di universitas mana, dan juga harus menginformasikan mereka harus dikarantina selama 7 hari. Jadi ketika mereka sampai di Gyeongsang, mereka harus ambil PCR test di Gyeongsang Health Center. Setelah itu, sebelum mereka selesai karantina, mereka harus ambil PCR test yang kedua, seperti itu. Terus kemudian sejak bulan kemarin, karena mereka sudah buka border untuk para turis, sudah bisa leluasa untuk berkunjung ke Korea. Jadi saya setiap hari tuh hanya menelpon para foreigner untuk menanyakan nama dan juga mengkonfirmasi alamat tempat tinggal mereka selama di Gyeongsang seperti apa. Seperti itu. Jadi itu job desk Kakek Ishak ya. Berarti ketika Kakek Ishak telepon, yoboseo? Enggak. Kalau yoboseo itu urusan sama anak-anak Koreanya, nanti akan berkomunikasi dengan mereka. Kita khusus untuk para foreigner aja. Hello ya, biasalah gitu ya. Nah, kemudian dari pekerjaan yang Kakek Ishak jalani setiap hari, apa yang Kakek Ishak bisa pelajari dari budaya kerja orang Korea? Yang pasti seperti yang mungkin sebelumnya tadi sudah sampaikan juga, bahwa mereka tuh sangat-sangat disiplin dengan waktu. Jam kerja mereka sangat-sangat fokus bekerja, tidak ada tuh yang namanya keluyuran atau bermain atau mungkin nggak sempat ngopi gitu. Tidak ada, mereka benar-benar kalau sudah datang pagi langsung duduk buka komputer dan mulai bekerja. Tidak ada tuh yang kesana kemana, tidak ada. Jadi jam mereka istirahat dan tidur itu mungkin hanya jam 12 sampai jam 1. Setelah itu jam 1 masuk ke ruang kerja, komputer dibuka lagi dan mulai bekerja sampai sore. Jadi tidak ada mereka istirahat segala macam. Nah, pertanyaan yang berikut adalah, ada nggak umbi-umbi dan es melon di tempat Kakek Ishak bekerja? Istilah kekiniannya para ASN di Indonesia, umbi dan para es melon. Sejauh ini saya lihat mereka tidak ada perbedaan seperti itu ya. Mereka benar-benar kerja profesional dan mereka saling bantu-membantu lah satu sama lain. Jadi tidak ada yang namanya senioritas ataupun bos dan tidak ada. Jadi memang semua pada proporsinya ya. Jadi proporsi. lebih kepada profesionalisme dalam bekerja. Betul sekali. Nah, dengan budaya kerja seperti itu, ketika Kakek Ishak masuk ya, nah tantangan tersendiri untuk Kakek Ishak seperti apa? Maksudnya karena ya Kakek Ishak dari background yang bukan orang Korea dan mengalami budaya seperti itu. Kakek Ishak seperti apa tantangannya?
Yang pasti awal-awalnya saya sempat shock juga karena melihat cara kerja mereka di sini, ternyata mereka sangat-sangat disiplin. Jadi awal-awalnya tuh sedikit kurang leluasa juga karena kita mau agak bergerak ke sana kemari juga kayaknya selalu diperhatikan. Jadi kita harus benar-benar jam kerja kita benar-benar fokus duduk kerja sampai jam 12 baru boleh keluar gitu. untuk makan dan segala macam. Jadi agak sedikit shock ya, tapi nggak sampai pingsan. Tidak. Paling mungkin kendalanya tuh hanya di bahasa saja karena kita tidak bisa bahasa Korea. Jadi apapun yang ingin kita sampaikan atau mungkin tentang pekerjaan, kita harus gunakan translator untuk berkomunikasi dengan mereka. Tapi berapa banyak orang yang bisa berbicara dengan bahasa Inggris dengan lancar di situ di tempat ini? Mereka bahasa Inggrisnya sedikit bisa mengerti, tapi tidak begitu lancar. Jadi mereka hampir semuanya agak kesulitan untuk berkomunikasi. Ya, di situ kendalanya ya mungkin ya. Memang itu juga sebenarnya tantangan buat kita kakak. Karena kita tinggal di tempat di negara orang, kita harus belajar bahasa mereka. Menyesuaikan diri juga. Ya Kak Isak sebagai juara 1 Korean Speed Contest kan ya itu bukan hal yang berarti sebenarnya. Iya, harusnya begitu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Nah, itu biasanya itu ya. Harapan dan realitas selalu berbanding terbalik, tapi it's okay lah. Kita masih terus belajar ya Kak Isak. Nah, dan ketika Kakak Isak belajar ya, bekerja di situ, overtime mereka seperti apa? Kadang kalau mungkin misalnya ada pekerjaan yang belum mereka selesaikan, kalau kita kan jam 6 pulang ya. Kalau misalnya kadang-kadang mereka tuh jam 6, kalau misalnya ada pekerjaan yang mungkin belum mereka selesaikan, ada beberapa rekan kerja mereka yang sudah pulang, ada yang masih stay untuk selesaikan gitu. Tetapi apakah itu terus-menerus setiap hari atau mereka sangat disiplin dalam ya selesai jam kerja ya langsung balik? Ada beberapa, sebenarnya kalau misalnya ada pekerjaan yang sangat-sangat mungkin urgent, mereka akan stay dan mungkin overtime. Tapi mostly mereka kalau sudah jam 6 mereka langsung pulang. Jadi karena itu sudah jam pulang. Jadi apa istilahnya yang nggak harus lembur setiap hari gitu ya? Tidak, hanya untuk urusan urgent aja mungkin. Diselesaikan tepat waktu. Memang mungkin karena mereka memanfaatkan waktu dari pagi sampai sore itu dengan baik sehingga ya pekerjaan-pekerjaan itu yang dimaksimalkan. Ya, jadi bisa tercover dengan baik ya. Nah, dengan kondisi seperti itu Kakak Isak, apa yang bisa Kakak Isak pelajari? Seperti yang tadi sudah saya bilang juga, bagaimana mereka disiplin, bagaimana mereka memanfaatkan waktu, bagaimana mereka benar-benar bertanggung jawab dengan setiap pekerjaan yang mereka kerjakan. Jadi saya harapkan juga buat teman-teman di Indonesia, teman-teman rekan-rekan ASN juga mungkin kita bisa menerapkan ini, kita bisa lebih disiplin lagi ketika jam kerja, kita benar-benar fokus selesaikan pekerjaan itu agar tidak semakin menumpuk pekerjaan selanjutnya yang diberikan oleh atasan seperti itu. Memang mungkin itu yang perlu menjadi pelajaran berarti bagi kita ya, apalagi sebagai ASN di Indonesia gitu ya. Jadi pengalaman Kak Isak ini adalah menurut saya pengalaman yang berharga yang perlu di-share gitu. Karena ya mostly Kak Isak adalah orang dengan background PNS di Indonesia, kemudian di sini jadi PNS-nya Korea, ya kan? Jadi itu mungkin perlu di-sharing dan semoga teman-teman yang menyaksikan sharing ini di podcast Suara dari Timur bisa mendapatkan masukan yang berarti gitu. Sebagai orang pertama anak Papua yang sekolah di Korea, harapan Kakak Isak sendiri untuk anak-anak muda di Papua khususnya dan Timur Indonesia secara umum seperti apa? Oke, sebelumnya mungkin saya mau klarifikasi dulu nih. Jadi saya mau cerita sedikit, dari tahun kemarin saya coba mencari tahu nih informasi apakah mungkin ada kita punya anak-anak Papua yang mendapatkan kesempatan sebelumnya untuk berkuliah di sini ataupun mungkin lulusan dari Korea. Setelah saya cari tahu sepertinya tidak ada. Jadi mungkin seperti yang Adi Ferdi bilang, mungkin saya adalah satu-satunya anak Papua pertama yang anak asli Papua pertama yang berkuliah di Korea. Jadi harapan saya buat kita punya adik-adik di Papua, kita gunakan masa muda kita dengan baik. Gunakan teknologi yang ada itu, jangan terlalu fokus kepada media-media sosial, tapi gunakan teknologi tersebut untuk mencari tahu informasi-informasi beasiswa, dan juga bagaimana kita bisa mendapatkan pendidikan di Korea Selatan terlebih khusus. Jadi kedepannya adik-adik juga bisa merasakan bagaimana mendapatkan pendidikan
lebih tinggi di Korea Selatan. Ya, itu harapan kita bersama juga. Jadi sosok-sosok muda, sosok-sosok yang hebat dari timur Indonesia semakin hari semakin bermunculan ya, dari berbagai sektor, sehingga ke depan timur Indonesia juga menjadi penyokong penting dalam perkembangan pembangunan Indonesia ke depan. Luar biasa. Dan dengan apa yang Kakek Ishak sampaikan ya, memanfaatkan teknologi itu, harapan Kakek Ishak juga sebagai seorang PNS ASN di Indonesia dan saat ini dapat kesempatan untuk jadi ASN juga di Korea Selatan. Apa harapan Kakek Ishak untuk ASN di Indonesia? Harapan saya semoga apa yang tadi sudah saya sampaikan, rekan-rekan ASN yang nonton saat ini nih bisa mungkin menerapkannya supaya kedepannya itu kita punya birokrasi di Indonesia jauh lebih baik, bagaimana kita bisa disiplin, bagaimana kita bisa bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan. Dan juga buat rekan-rekan ASN yang ada di pelosok-pelosok Indonesia, tetap semangat. Kalau ada kesempatan untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih tinggi di luar negeri, gunakan kesempatan itu dengan baik ya, supaya kita bisa membangun Indonesia lebih baik lagi. Ya, luar biasa. Jadi untuk yang menjadi bagian daripada pemerintahan khususnya dari di ASN ya, harus ayo kita bangun lingkungan kerja yang lebih kondusif lebih kondusif, lebih profesional untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang lebih baik. Jadi ya mungkin itu harapan kita bersama Kak Ishak ya, dengan apa yang kita sharing hari ini. Oke Kak Ishak, sudah tidak terasa ya, kita sudah ngobrol sudah cukup lama ini, dan mengakhiri sesi kita kali ini mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih Kak Ishak untuk soal ya anak muda Papua khususnya ya. Nah, kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Tapi sebelumnya terima kasih sudah hadir di podcast sudah mengundang saya di podcast Suara dari Timur. Ya, terima kasih banyak Kak Ishak untuk waktunya. Sekian dari saya bersama Kak Ishak untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan di-share, serta boleh sharing lewat kolom komentar. Kita akan balas satu persatu, dan sekian dari kami. Salam hangat dari Korea. Terima kasih.